Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan menyangkut epistemologi. Yang pertama, epistemologi itu berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi, dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai nazariyah al-ma'rifah. Imam Abdul Al-Fatih di dalam bukunya yang berjudul Madakal ilal al-falsafah menerangkan bahwa istilah nazariyah al-ma'rifah mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian yang luas mencakup seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasar-dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Sementara itu, Jamil Saliba dalam Al-Mu'jam Al-Falsafi mendefinisikan nazariyah al-ma'rifah sebagai pembahasan mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkannya, serta skopnya. Selain daripada itu, One Mod Norwan Daud mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses suatu ilmu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul sumber, kaedah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang mengantarkan kepada hakikat kebenaran. Kemudian epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris filosofi yang berasal dari gabungan dua perkataan Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta, manakala sophia bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah atau cinta kepada pengetahuan dan cinta kepada kebijaksanaan. Pythagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan menyebut dirinya sebagai seorang filosofos atau filosofi atau pencipta kebijaksanaan. Dalam pembahasan ini, epistemologi merupakan salah satu dari cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan berdasarkan kepada disiplin filsafat ini. Lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti matematika, ilmu logika atau mantik, ilmu kedokteran, dan sebagian perkembangan dan kemajuan ilmu yang dicapai menyebabkan beberapa disiplin ilmu lain telah muncul dari induk filsafat yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ontologi atau teori hakikat atau wujud, kemudian epistemologi teori ilmu, dan aksiologi teori nilai atau akhlak. Dari para komponen ini muncul aliran-aliran tertentu dalam setiap bidang yang membahas secara mendalam dasar-dasar utama filsafat tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian secara umumnya. Secara umumnya ontologi ialah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hakikat Tuhan, teologi atau metafisik, hakikat alam semesta atau kosmologi, dan hakikat manusia atau psikologi. Pembahasan dalam disiplin ontologi melahirkan beberapa aliran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, di mana setiap aliran mempertahankan pendapat masing-masing tentang
suatu hakikat dan kewujudan. Bagi aliran kuantitatif, ia terdiri daripada naturalisme, supranaturalisme, materialisme, dan spiritualisme. Manakala bagi aliran kuantitatif terdiri dari dualisme, pluralisme, panteisme, dan monisme. Dalam aspek epistemologi pula terdapat beberapa aliran yang membahas masalah ilmu menurut pendapat dan ide masing-masing, di mana setiap aliran dilihat saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Aliran itu terdiri daripada rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme, dan idealisme. Manakala dalam filsafat aksiologi, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang teori nilai, terdapat beberapa aliran yang muncul seperti naturalisme, hedonisme, aliran utilitarianisme, idealisme, vitalisme, dan teologikal. Berdasarkan kepada aspek ini, setiap aliran coba membicarakan isu, ruang lingkup, dan sikap aliran masing-masing. Kemudian hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas, di mana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisika, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pikiran, filsafat sains, dan lain-lain lagi. Setiap cabang ilmu tersebut membincangkan perkara-perkara atau isunya yang tersendiri. Misalnya metafisika yang membahas tentang tabiat kewujudan, kebenaran dan pengetahuan atau hakikat Tuhan. Etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Dan estetika yaitu satu disiplin ilmu yang mengkaji konsep berkaitan dengan keindahan, cita rasa, dan seumpamanya. Setiap disiplin coba untuk mencapai kepahaman yang sistematis terhadap isu-isu yang muncul secara terperinci dan mendalam. Hal ini penting dalam hubungan untuk membentuk teori-teori dasar atau prinsip secara luas, konsisten, dan mempertahankan disiplin tersebut secara rasional. Dari segi praktiknya, setiap teori coba meneliti secara kompleks tuduhan-tuduhan yang muncul dalam berbagai isu-isu yang ada. Kemudian epistemologi sebagai salah satu cabang utama filsafat memainkan peran utama dalam hubungannya dengan disiplin-disiplin filsafat yang lain. Meskipun materi yang dibahas dalam sesuatu cabang filsafat itu berbeda antar satu dengan yang lain, sering menjadi bahan kajian ahli filsafat, namun semuanya berdasarkan kepada dasar dan asas yang sama, yaitu coba untuk mencapai hakikat kebenaran dengan jalan keyakinan sebagai objektif akhir kajian. Ia merupakan aspek utama yang dibahas dalam disiplin epistemologi yang menjadi dasar kepada cabang filsafat lainnya. Jika suatu klaim yang dibuat ia memerlukan kepada bukti yang kuat agar mencapai kepada tahap kebenaran dan keyakinan. Namun begitu untuk mencapai semua ini, berbagai pertanyaan berikut akan muncul, yaitu bagaimana kita boleh menyatakan sesuatu perkara itu benar? Apakah bukti-bukti yang mendukung atau menentang suatu dalil, dan bolehkah klaim tersebut itu dibuktikan? Oleh karena itu, hampir seluruh pertanyaan tersebut memerlukan kepada pertimbangan epistemologi dalam menyelesaikan masalah ini, yang kemudian sebagaimana yang akan dijelaskan dalam topik-topik berikutnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dalam video singkat ini. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.